Nah, bisa. Bisa. Ya mau tanya aja Pak Menteri, ini kan Bapak bilang tadi kan geserannya untuk program imunisasi 471,5 miliar ya. Ini 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 untuk vaksin apa? Vaksin baru atau rutin? Kalau baru kenapa nggak di 2026 misalnya gitu? Kalau memang baru ya. Kalau rutin apa yang memang nggak sesuai perencanaan sebelumnya atau gimana? Jadi ini vaksin rutin, cuma sama seperti 2026 sekarang Bu. Waktu itu potong juga, jadi kegiatan rutin kita kalau Ibu ingat dulu nggak cukup. Jadi akhirnya kita minta diblokir, kita pindahkan. Jadi sama seperti tahun ini juga Bapak Ibu, anggaran vaksin rutin kita nggak cukup 2026 gitu. Itu makanya kita minta yang 6 triliun tambahan. Jadi waktu dipotong oleh Kementerian Keuangan, anggarannya sekian, itu kan udah diirmak sama dia kan. Anggaran vaksin kita nggak cukup. Kondisi 2026. Ini kejadian lagi kalau Bapak Ibu ingat 2025 juga begitu gitu dipotong. Ya, Pak Menteri, bicara untuk vaksin kan kita nggak heran yang tadinya sudah nggak ada di negeri kita sakit bisa ada lagi nih masalah vaksin kalau kita bicara vaksin. Nah, nanti jangan seperti ini pergeseran-pergeseran lagi di tahun berikutnya nanti geser lagi. Jadi seperti apa program ini? Sementaranya kan harusnya mantap tuh mulai dari Februari minimal Februari, Maret dan selanjutnya. Tapi ini yang tadi disampaikan baru buka blokir ini bulan apa ini yang akhirnya pindah gitu. Pindah. Mungkin Ibu Uti mau tambahkan, silakan. Iya, jadi ya jadi sebenarnya agak aneh menurut saya karena kalau rutin kenapa dipotong kan gitu sebenarnya ya. Kalau rutin kenapa dipotong? Jadi ini kan ya menunjukkan jadi nggak bagus saja pengelolaannya Pak Menteri gitu ya. Jadi kayak apa ya ya yang rutin justru harusnya kan ya tetap dikembalikan rutin gitu kan. Tapi ini malah dari awal sudah ada apa namanya dikurangi gitu nanti terus tiba-tiba ada ujung-ujung ada pergeseran gitu. Ini saya nggak saya jadi nggak paham gitu. Jadi aneh menurut saya. Boleh dijelaskan Bu, karena ini akan terjadi lagi, jadi saya takutnya nanti salah persepsi. Karena di angka 2026, anggaran yang disetujui itu untuk rutin nggak cukup. Untuk rutin nggak cukup. Nah, nanti seperti sekarang lagi nanti kejadian kayak nggak matang gitu loh Pak. Maksudnya perencanaannya kayak nggak matang. Ada apa sih sebetulnya? Perencanaannya sebenarnya matang, cuma nggak disetujui aja Bu. Nah, terus nanti akhirnya nanti disetujui lagi gitu. Iya. Kemudian anggaran itu tidak digunakan semestinya, akhirnya digeser lagi kan. Ini Pak, kita bahas di sini panjang lebar loh Pak. Kemudian tiba-tiba itu dibuka, kemudian digeser, ini kan tidak pas ya. Karena kan itu kami bahas panjang untuk masyarakat Indonesia loh Pak. Kemudian ini tiba-tiba sudah di bulan September ada pergeseran, bisa dibuka blokirnya, tapi digeser anggarannya bukan yang diperuntukkan yang sudah kita bahas bersama dan disepakati bersama. Ini berubah lagi. Silakan teman-teman. Ya, saya nggak apa-apa, saya jelasin supaya nggak salah tangkap ya Bu ya. Jadi memang kita sudah hitung totalnya semua Bu. Misalnya kita butuh vaksinasi 10 triliun. Ini butuhnya berapa triliun? Anggaran rutin. Misalnya ada anggaran rutin kita butuh 60 triliun. Yang disetujui itu cuma 40 triliun. Jadi akibat 40 triliun ini kita mesti bagi. Karena nggak mungkin semuanya dikasih ke imunisasi, kan mesti bagi. Kita tahu kita ada tekor. Nah tekornya ini waktu yang tahun lalu, itu ditaruhnya di blokir. Nah yang tahun ini tekornya nggak ada nih Bu. Itu sebetulnya kita minta 6 triliun. Jadi yang saya takut adalah nanti Ibu kesel lagi ke saya. Tapi saya tahu ini pasti akan kejadian lagi. Karena di 2026, even tekornya anggaran rutin kita 6 triliun. Tekornya kita 6 triliun. Itu sebabnya kita memintakan anggaran. Jadi kalau nanti anggaran itu keluar di BEABUN, pasti nanti akan merealokasikan lagi ini ditaruhnya di mana. Itu mohon maaf, tapi memang realitasnya setahun 2 tahun ini kondisi anggaran kita seperti itu.